Di era ketika semua orang bebas berbicara, tidak semua orang terdengar adalah kebenaran. Dan di balik setiap tren viral, ada pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apakah ini benar atau hanya sensasi? Oleh karena itu, kami mengangkat video yang berjudul valid atau viral. Indonesia termasuk salah satu negara dengan Halo guys, ternyata lemon sama kopi bisa menurunkan berat badan hingga 3 kg selama 3 hari loh. Minum kopi campur lemon bisa nurunin berat badan 3 kilo dalam 3 hari. Hoax nih. Tapi kok view-nya 4 juta? Bener tahu, tetangga aku aja dia nyobain kayak gitu berhasil turun berat badan. Bagus nih buat ide konten. Halo guys, aku punya info penting nih. Tahu gak kalau misal lemon dicampur sama kopi itu bisa nurunin berat badan 3 kilo cuma dalam 3 hari loh. Dan ini tuh valid guys. Valid dari mana? Valid dari mana? Emang ada bukti ilmiahnya? Emang ada hipotesisnya? Jangan-jangan cuma konten iseng. Tubuh itu amanah, gak bisa dicoba-coba pakai cara random. Harus ada ilmu giginya, sama harus ada nilai-nilai yang dijaga. Kalau gak valid, hoax dong, dan itu melanggar norma Pancasila. Nih, menurut ilmu yang berdasarkan observasi, eksperimen, dan analisis, gak ada tuh bukti kalau kopi sama lemon bisa membakar lemak instan. Tapi kan banyak yang bikin before after-nya. Itu namanya anecdotal evidence, bukti pengalaman. Dalam ilmu, pengalaman bagus, tapi belum tentu benar. Kalau mau jadi teori, harus diuji, direplikasi, sama bebas bias. Jadi teman-teman, sebelum percaya tren kesehatan, Cek dulu, valid atau cuma viral. cari data, Gunakan nalar, jaga nilai, Dan renungkan maknanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kemudahan dalam memperoleh informasi gizi dan diet. Namun, derasnya informasi itu juga menyuburkan hoax diet. Untuk menghadapi banjir, informasi yang tidak selalu benar, diperlukan keselarasan nilai-nilai yang menjadi pondasi kehidupan bernegara. Ilmu pengetahuan menuntut pembuktian melalui penelitian. Hoax diet yang tidak memiliki dasar riset dapat menyebabkan malnutrisi, gangguan elektrolit, hingga kerusakan organ. Filsafat juga mengajarkan berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan seperti apakah ini masuk akal, siapa yang diuntungkan, apa risikonya. Filsafat membantu masyarakat tidak tersesat pada mitos tubuh ideal, melainkan memahami konsep sehat secara utuh, fisik, mental, dan sosial. Melalui nilai common sense, akal sehat menjadi pagar dasar. Klaim seperti campuran kopi dan lemon dapat menurunkan berat badan 3 kg dalam waktu 3 hari, jelas tidak sesuai logika tubuh manusia. Agama menuntun manusia menghargai tubuh sebagai amanah. Pola makan yang merugikan kesehatan, apalagi dilakukan hanya demi penampilan, bertentangan dengan nilai moral. Pancasila memastikan seluruh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Penyebaran hoax diet adalah tindakan yang melukai nilai-nilai tersebut. Kesan-pesan selama mata kuliah Pancasila, untuk kesan, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang saya terima, terutama tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara untuk bersikap kritis. Saya juga berterima kasih atas ilmu yang saya dapatkan. Kemudian untuk pesannya, semoga untuk kedepannya di mata kuliah Pancasila bisa dapat mengangkat isu-isu kekinian berupa keresahan-keresahan tentang masyarakat di lingkungan sekitar untuk diangkat ke mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Pesan dan kesan dari saya untuk mata kuliah Pancasila yaitu kesannya dengan adanya diskusi di dalam kelas dan antar mahasiswa itu membuat banyak wawasan juga dari materi yang Bapak share,
dan juga bisa saling menghargai antar pertanyaan mahasiswa-mahasiswi. Dan juga untuk pesannya, mungkin di awal pembelajaran diadakan materi secara singkat sebelum masuknya ke diskusi antar kelas. Jadi untuk pesan saya selama pembelajaran Pancasila dalam 1 semester ini, saya mendapatkan hal baru bahwa Pancasila ini ternyata bukan hanya mempelajari teori saja, tetapi juga pedoman hidup. Pedoman dalam kehidupan nyata, termasuk dalam bermedia sosial. Untuk pesannya mungkin akan lebih seru jika ada proyek sosial mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dan perwujudannya. Untuk kesan pesan selama mengikuti mata kuliah Pancasila selama 1 semester ini, untuk kesannya saya lebih menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti disiplin, menghargai teman, tanggung jawab, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk pesannya, semoga kedepannya pembelajaran mata kuliah Pancasila ini lebih interaktif lagi. Kesannya yaitu belajar Pancasila membuat saya tetap menjaga dan menghargai martabat manusia dan menjunjung keadilan. Pesannya, semoga materi tentang tantangan moral di era perkembangan teknologi ditambah agar mahasiswa mampu memilah informasi. Saya merasa bangga karena pembelajaran ini menguatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran identitas sebagai bangsa Indonesia. Pesannya, pembelajarannya lebih banyak disertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar materi dapat mudah dipahami.